semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kenapa kita harus selalu mengatakan salam Pancasila? Untuk mengingatkan kembali apakah Pancasila masih hidup di bangsa ini. Apakah bangsa ini betul-betul masih memegang Pancasila sebagai filsafat atau filosofi, atau memegang nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh founding father kita. Dari apa yang saya ikutin sejak reformasi, Pancasila digerus habis, sehingga tidak ada satupun nilai-nilai Pancasila di dalam perundang-undangan yang dikeluarkan setelah reformasi. Mereka menggerus nilai-nilai ketuhanan, mereka menggerus nilai-nilai keadilan, mereka menghancurkan adab atas nama modernisasi, padahal itu merupakan agenda globalisasi. Sehingga lewat pengkotak-kotakan, pengklasteran, klasifikasi kaya, menengah, miskin, even agama yang mereka katakan tidak boleh sara, mereka yang memainkan sara. Tidak langsung mereka mainkan, mereka tidak muncul. Mereka bukanlah orang-orang jantan, mereka orang pengecut sebenarnya. Jadi apa yang terjadi selama ini, itu hidup kita ini ada dalam skenario mereka. Ya, kita di sekolah ya diajar untuk selalu membuat perencanaan hidup. Ya mungkin kalau yang sudah kuliah atau Bapak Ibu sudah pernah mendengar ilmu manajemen, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita membuat perencanaan, terus kita membuat budgeting dan sebagainya, lalu mengontrol apa yang kita rencanakan. Ternyata, kenapa saya bilang ternyata? Saya selalu menggunakan kata ternyata saya pun baru sadar, ternyata hidup kita ada dalam genggaman mereka. Hidup kita diskenariokan, direncanakan sudah jauh-jauh hari. Jadi saya disclaimer juga bahwa saya diundang ke sini. Saya terima kasih sekali lagi kepada Bang Ali, Bang Alma, dan sahabat-sahabat sekalian yang hadir, bahwa kita bukan melakukan politik praktis. Tujuan kita bukan mendapatkan kekuasaan. Tujuan kita hanya satu, jangan hidup mati kita ditentukan oleh sistem dunia. Karena kehadiran kita ke dunia ini itu berada di bawah kendali sistem ilahi, sistem surgawi, di mana Sang Pencipta kita berada. Kita diatur hidup mati kita oleh Sang Pencipta. Dari mana kita bisa berargumentasi seperti itu? Nafas saya, nafas Bapak Ibu sekalian tidak diberikan oleh mereka yang merasa berkuasa. Boro-boro nafas, makan aja yang bisa mereka berikan, mereka ambil hak kita. Dari situ saya mendapatkan kekuatan bahwa saya tidak perlu tunduk sama mereka. Saya hanya tunduk kepada sistem ilahi, sistem surgawi. Kalau kita sudah paham mengenai makna kehidupan, maka kita tidak ada masalah lagi ketakutan. Karena hidup kita bukan untuk diri kita lagi. Makanya saya mengajak kita semua, mulai saya berbicara ini, kenali jati diri Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita tidak mengenali jati diri, maka kita akan selalu ketakutan. Kenapa kita perlu mengenali jati diri kita? Karena selama ini kita bermusuhan dengan diri kita sendiri. Kita merasa diri kita ini lemah. Kita merasa diri kita ini, kenapa? Kita sudah digiring dengan hitungan matematika. Kalau saya satu ketemu dengan 1000 orang, maka saya pasti kalah. Itu doktrin di sekolah. Tetapi sistem yang menghadirkan kita ke dunia ini, dia tidak mengenal hitungan matematika. Hitungannya berbeda. Dia untangible value. Dia
unlimited. Ya. Nah, karena tidak paham dengan jati dirinya, akibatnya kita hidup penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, yang mengakibatkan stres, depresi. Dan mereka yang memainkan sistem ini tahu persis permainan itu, tahu persis kelemahan-kelemahan manusia. Tubuhnya lemah karena dibuat stres. Caranya membuat stres cukup dengan omon-omon udah drop. Karena mereka mengerti apa? Ilmu yang tidak diajar di sekolah, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memahami sesuatu yang supranatural, bukan cuma natural. Bapak Ibu cuma paham natural, saya pun dulu natural. Bapak Ibu cuma paham yang terlihat mata atau yang material atau fisik, tetapi tidak paham bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian berasal dari yang tidak ada darinya. Tapi setelah datang hadir di dunia ini, kita mulai melupakan, tidak mengenal, tidak tahu dari mana kita berasal. Akibatnya kita menjadi manusia yang pongah, dibuat oleh sistem, diajarin untuk membangun eksistensi diri. Ini masalahnya. Ya, kita diadu satu dengan yang lain tanpa memahami bahwa hidup kita lahir ke dunia bukan untuk diadu. Dari mulai bangku sekolah orang diadu, mengejar nilai, dan ibu-ibu sekarang orang lain kan memang harus begitu. Oh enggak, Tuhan tidak menghadirkan kita, fitrah kita bukan untuk diadu kayak binatang. Fitrah kita adalah untuk gotong royong, bukan duduk di bangku sekolah untuk ilmunya disamakan sesuai dengan bukunya. Itu namanya ilmunya diseragamkan, ya, sehingga semuanya pengetahuannya seragam atau umum bahasanya, atau dalam bahasa Inggris mereka sebut general education. Mereka sudah merencanakan supaya apa? Supaya kalau nanti ada yang berbeda dari doktrin yang disampaikan di bangku sekolah, maka dia adalah musuh kita. Dia adalah orang yang tidak benar, karena kebenaran itu dimiliki oleh jumlah orang yang banyak. Makanya mereka bermain dengan jumlah. Termasuk di Indonesia KTP ada agama, supaya apa? Ada mayoritas, minoritas. Itu cara membelah tanpa kita sadari. Kenapa tanpa kita sadari? Karena mereka sedang mempermainkan alam bawah sadar. Makanya kenapa di sini kehadiran saya adalah untuk membangun kesadaran. Karena orang yang tidak mengenal kebenaran, orang yang tidak paham betul segala sesuatu yang ada di alam semesta ini secara holistik, mereka adalah orang-orang yang belum sadar. Itulah kenapa tadi saya bilang mari kenali jati diri kita, bahwa di dalam diri kita ada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan gak usah dicari jauh-jauh kemana-kemana, ke Gunung Kawi atau kemanapun. Tuhan ada bersama kita. Dia ada di dalam sanubari kita. Makanya seringkali ketika begitu mau melakukan hal yang tidak tepat, terjadi goncangan jiwa di sini. Lakukan jangan. Tetapi karena kita punya ketahanan diri, spirit kita tidak kuat, jebol. Kerjakan dulu, kumaha engke, bagaimana besok, toh nggak ada yang lihat. Kita dibangun dalam kehidupan munafik. Ya, saya akan berikan kemampuan, saya akan melatih supaya rekan-rekan setelah kembali ke tempat masing-masing tidak hanya diam seperti hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi membagikan pengetahuan itu. Nah, ini penting karena kebanyakan orang hanya menerima tetapi tidak memberi. Karena manusia yang sejati itu dia setelah dia terima, dia harus memberi. Makanya terima kasih, bukan terima simpan kasih kapan-kapan. Itu disitulah muncul manusia pelit, karena kita adalah saluran berkat bagi orang lain, seperti selang, airnya mengalir terus, kita tidak
menyimpan, tetapi kita selalu berkelimpahan. Berbeda konsepnya. Kalau kita sudah seperti itu, baru kita mengenal jati diri kita, bahwa kita hanya menjadi tukang pos, kita hanya seperti Tiki, kita hanya seperti Gojek yang membawa pesan untuk diberikan kepada yang lain. Tidak pernah menyimpan. Kalau kita menyimpan, di mana ada hartamu, di situ hatimu melekat. Dan fisik-fisik ini, benda-benda fisik materi ini, itulah yang membuat kita menjadi kehilangan kekuatan. Kenapa bisa begitu? Karena selama kita di sekolah, guru-guru agama kita hanya memberikan pengetahuan di pikiran kita tanpa mampu mempraktekkan di dalam kehidupan. Karena memang tujuannya adalah tanpa sadar, tujuannya hanya omon-omon, ya. Karena tubuhnya tidak merespon. Kenapa? Karena selama kita didoktrin di sekolah, jiwa kita tidak dihidupkan. Tujuannya memang untuk tidak dihidupkan, supaya selalu kosong dan akan lari kemana? Untuk mengisi kekosongan yang ada dalam hatinya dengan kebenaran. Dia beli, dia pengen ini, dia isi ini, dia isi, dia pikir bisa memuaskan hatinya, tapi tetap kosong. Itulah kenapa banyak orang kaya pun bunuh diri, karena dia tidak pernah mendapatkan kedamaian. Kedamaian hanya bisa kita dapat kalau kuasa Tuhan, ruah, roh, ataupun segala sesuatu kita pelihara dengan baik. Hati kita hanya tertuju kepadanya, maka dia yang mengisi hati kita. Maka kita tidak perlu apa-apa, ya. Namun selama kita di dunia ini, mari kita bergandengan tangan. Makanya saya himbau, mari kita membangun komunitas, bangun kampung aman. Karena apa? Kekompakan itu sudah hampir tidak ada. Dipisahkan oleh kesulitan hidup, dipisahkan oleh merek yang ada di KTP. Oh, dia ini misalnya Muslim, ini Kristen, Hindu, Buddha, sudah membelah tanpa sadar. Apakah ini terjadi dengan begitu saja? Bukan. Ini agenda politik global yang tidak kita sadari. Setelah saya pahami semua, ternyata sudah cukup lama, sangat lama, ratusan tahun yang lalu mereka sudah siapkan namanya protokol 24 Zion Protocol. Zion apakah salah itu Yahudi? Bukan. Tetapi kita termanipulasi selama ini. Saya tidak akan bicara ke sana, tapi yang saya akan bangun adalah supaya kita paham bahwa hidup kita ada dalam skenario politik, agenda politik global. Tujuannya apa? Mengambil alih semua kedaulatan di seluruh negara yang berada di bawah United Nations. United Nations adalah organisasi yang mereka gunakan untuk apa? Untuk mengkoordinir setiap negara dengan badan-badan khususnya seperti UNESCO, UNICEF, ILO, IMF, WHO, World Bank, FAO, AITU, dan seterusnya. Itu dipakai. Dia masuk ke sini, dia bangun NGO yang di dalam negeri yang kita kenal dengan namanya LSM, lembaga swadaya masyarakat, padahal mereka yang biayain, ya. Mereka datang seolah-olah dengan tujuannya baik, tapi setelah dia kuasai, dia mulai atur regulasi. Dia mainnya apa? Keroyokan halus, dia pasang orang-orangnya, sehingga akhirnya apa? Setelah itu apa? Mereka bilang sorry, kita punya agenda beda. Agenda kami justru ingin menguasai kalian, bukan untuk ini kita, bukan untuk membuat betul-betul untuk niat tulus, tidak. Ya. Dan di mana-mana, ya, perhatikan ada intelijen di mana-mana. Kenapa ada intelijen di setiap negara? Emang sudah sepakat bahwa di setiap negara wajib ada intelijennya? Ternyata itu adalah sistem di mana mereka bisa mendapatkan informasi di setiap bangsa, di setiap negara. Mereka bisa mengetahui bagaimana luas geografi dari bangsa itu, luas wilayahnya. Mereka bisa mengetahui persis jumlah penduduknya bersama dengan karakternya, dan bagaimana kita membuat mereka itu tidak pernah bisa maju
dan sumber daya alamnya apa saja yang ada di kandungan di dalam negara itu permainan yang intelijen. 3 hal itu yang ingin mereka kuasai. Tetapi supaya gampang saat ini adalah manusianya harus dilumpuhkan supaya jangan ngerusuhin mereka punya rencana. Itu dia punya rencana jangka pendek. Tetapi jangka panjangnya apa? Jiwa yang ada di dalam tubuh setiap kita itu supaya gagal kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Sang Pencipta. Itu endingnya. Makanya saya sebut sistem yang ada berlaku sekarang adalah sistem khilafah dajaliyah, atau di Nasrani dibilang antichrist. Antichrist itu maksudnya apa? Christ itu dari bahasa Yunani Kristo, ya, artinya apa? Yang diurapi. Jadi siapapun orang yang tetap setia sampai akhir kepada Sang Pencipta, itu maknanya dia anti terhadap itu. Makanya mereka punya tagline no one left behind. Itulah kenapa munculnya undang-undang Omnibus Law. Omni itu banyak atau semua, bus itu kita tahu bahwa alat angkut yang cukup besar, law itu hukum. Jadi semua mau dibabat habis. Jadi itulah saya kenapa mau sampaikan semua ini. Dan kenapa ada Omnibus Law, kenapa ada ini, karena ada anggaran dari mereka yang sudah dititipkan menjadi pinjaman kepada negara kita. Dan kasihannya apa? Itu dipakai untuk apa? Untuk mengontrol, untuk menista kehidupan rakyat, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, kalau mereka membantah, ayo kita berdiskusi. Saya yakin mereka tidak akan berani. Mereka hanya akan bicara data, omon. Mereka hanya jago memanipulasi data, dan kita disuruh percaya data yang mereka berikan. Padahal data yang mereka berikan itu adalah data yang mereka manipulasi. Ya. Jadi tolong yang lain konsentrasi ke sini biar saya nggak ke-distract. Ini frekuensi, begitu ada tak begini. Nah, disitulah kenapa orang perlu hening mengenal dirinya. Kalau enggak, kita ke-distract. Makanya kenapa kita paling enak kalau lagi fokus tutup mata. Gitu. Kenapa? Karena apa yang kita lihat ini nge-distract kita. Makanya mereka pakai televisi. Kita suka nonton televisi, di depan kita ada HP, itu nge-distract. Itu merusak kita punya sistem sistem dia berusaha mengintervensi ya hubungan kita dengan atas. Gara-gara itu, karena mata ini, makanya dari mata turun ke hati. Goncanglah saya punya tubuh gitu. Beda ini ya. Nah, ini yang tidak dipahami banyak orang ya. Oleh sebab itu makanya gini, kita harus belajar mulai apa, disiplin. Karena disiplin ini penting ya. Mulai menghargai diri sendiri adalah menghargai acara yang dibuat gitu. Jadi kita mulai menghargai. Nah, di sini kelemahan kita selama ini, kita gampangkan. Akhirnya ketika ada masalah krisis, masalah yang mengancam, goncang semua. Karena nggak disiplin, gitu. Nggak disiplin bahwa waktu demi waktu ini berharga. Dan saat ini sampai bulan Juli besok, tidak sampai 1 bulan lagi, saat ini adalah saat-saat yang berharga, karena mereka merencanakan di bulan Juli yang akan datang itu akan memperlakukan namanya amandemen IHR ya, di mana setiap negara, kalau itu sudah ditentangani, maka setiap negara tanpa persetujuan daripada ini, ketika WHO mengatakan pandemi, maka wajib hukumnya. Itu yang akan kita hadapi. Kita hindari rumah sakit. Jangan biarkan Tuhan paling gak suka kalau kita hanya berpikir yang penting gue selamat. Gak ada gunanya. Itu egois. Tuhan paling gak suka orang egois. Karena egois itulah yang membuat kita lemah. Dan egois itu adalah pintu masuknya dosa. Kita gak sadar. Dan banyak orang, yang penting saya, yang penting saya. Ketika yang penting saya, di situ kehancuran ada.
Kita jangan ngomong istilah ketiga persatuan. Makanya saya bilang mari kita kompak. Kompak, karena kompak ini sangat langka saat ini. Makanya ketika kita tidak kompak, jangan harap ada persatuan. Dan kompak hanya bisa didapat ketika orang-orangnya sudah kembali ke adab. Dan ketika kembali ke adab, maka tubuh, organ-organ di selnya akan menjadi kompak. Otomatis kekompakan yang muncul di luar, yang kita bisa lihat secara fisik, itu diawali dari kompaknya organ-organ kita dan sel-sel kita. Nah, walaupun saya tahu persis bahwa agenda-agenda yang sedang dimainkan sekarang itu agenda globalisasi. Seperti tadi saya lihat ada bus diresmikan dari Jakarta ke Bogor, ya, dari Blok M ke Bogor bisa langsung diresmikan, dan di situ tertulis Smart City. Wow, makanya digratisin semua transportasi. Tujuannya apa? Supaya kita semua meninggalkan mobil pribadi. Dan itu agendanya mereka. Ada, nanti saya perlihatkan. Lalu ruas-ruas jalan, ada 25 ruas jalan akan ada namanya RP apa? ERP dibayar. Akhirnya orang, jadi ini main psikologi. Akhirnya apa? Wadah, males lah, udah nggak punya duit, hidup udah nggak punya duit, kehidupan kita digoncang dengan seperti itu. Ini efek domino. Jadi ada kaitannya nggak dengan pandemi? Ada, semuanya mereka bermain di semua lini. Dan satu program dengan program mereka yang lain itu terhubung satu sama lain. Hanya orang-orang yang punya kecerdasan spiritual yang mampu memahami itu, ya, terhubung satu dengan lain. Yang kementerian ini bikin ini, yang ini bikin ini bikin ini, nanti akan ketemu semuanya dalam satu sistem, yaitu sistem digital. Makanya COVID kemarin itu ada huruf ID. Saya selalu katakan itu biar mudah memahami. Identity digital. Oleh sebab itu, kenapa yang sulit? Yang sulit itu manusia mau digitalin, tower 5G di mana-mana. Itu yang nanti akan mengontrol orang yang sudah dimasuki oleh mRNA. Jadi saya mau kasih tahu lagi bahwa ini bukan masalah kesehatan, ini masalah politik global. Jangan terkecoh. Ada ini, udah. Lu ngomong begitu karena duit kan? Gitu aja. Selalu itu tanamkan dalam diri ya. Bangun keberanian. Semua tipu-tipu. Saya berani berdiri di sini dan bertanggung jawab itu. Kenapa? Ayo, saya bongkar. Pengalaman dari COVID kemarin, ya, rakyat belum kembali ekonominya meningkat, tahu-tahu sudah seperti ini. Mau dibikin lagi. Jadi loh, Bapak Ibu pikir itu biaya itu sedikit? Enggak. Supaya apa? Bisa bungkem mulutnya rakyat, dikasih BLT. Kenapa begitu? Ya, karena rakyat sudah dimiskinkan. Jadi kemiskinan itu terstruktur. Kemiskinan itu yang terjadi dimiskinkan, ya, sadari ini. Kemudian kenapa bisa miskin? Lapangan pekerjaan tidak ada, dibuat tidak ada. Pertama lumayan masih ada, lama-lama dikecilin. Caranya ngecilin gampang, bikin susah itu pengusaha. Otomatis dia tidak mampu survive. Dan akhirnya lapangan pekerjaan terbatas. PHK giliran, bukan giliran. Kalau giliran itu bolak-balik ya. Bertahap. Ya, kalian ini mana yang ini? Jadi semua sekarang ibu banyak yang di PHK. Ya. Dan mereka dulu yang mendukung menipuin rakyat. Akhirnya mereka ngomong, buat apa dong kemarin kami ikutin agenda kalian untuk tidak menyiarkan hal-hal aktual atau faktual yang terjadi di masyarakat. Kami harus mengatakan bahwa ini hoax dan sebagainya. Mereka menyesal. Ya, banyak yang PHK sekarang. Jadi PHK. Jadi ketahuilah, mereka hanya gunakan ketika mereka perlu, ketika mereka sudah bisa establish, maka dia akan ditendang. Startup banyak yang tendang, Shopee banyak yang ini sekarang. Jadi ayo bantu kita bikin ini buat Indonesia begitu. Udah masuk begini, udah selesai sistemnya, tendang lagi. Terus sekarang masih banyak anak yang kami perlu sekolah gratis. Sekolah gratis mau 100 juta
sekolah, tetapi ujungnya tidak ada pekerjaan, terus buat apa sekolah? Keluar, saya bilang. Jadi kalau ada yang sekarang masih anaknya sekolah, keluar, nggak usah sosokan. Jangan berpikir 5 tahun lagi, enggak, 5 tahun besok 2030 selesai masuk kita ke dalam penyiksaan oleh mereka. Kelihatannya nggak disiksa, tapi tersiksa gitu. Karena mereka akan menggunakan smart city. Keluar dengan sekolah, bukan saya bilang apa, karena nggak akan ada lapangan pekerjaan. Akhirnya apa? Menyesal, frustrasi. Lebih baik dana-dana yang ada sekarang simpan bagaimana untuk survive hidup, ya, survive hidup pasti. Dan percuma sekolah karena kurikulumnya tidak membuat ini anak menjadi fitrah, malah dikasih jadi ajang apa? Ajang manipulasi. Satu, di sana dikasih misalnya menjadi ajang program vaksin. Sadar nggak kenapa dari SD sekarang? Supaya terdoktrin bahwa Tuhan dia vaksin, bahwa yang menyelamatkan hidup dia yang vaksin. Karena sistem di sekolah selalu membuat bahwa hidupnya tidak berdaya tanpa dukungan, tanpa bantuan dari luar, gitu. Padahal kekuatan kita ada di dalam. Makanya ada istilah nur, cahaya. Itu karena ini kita lahir dari cahaya yang masuk ke dalam sel kita, sehingga kita jadi begini. Saya bisa ngomong. Saya bukan orang yang seperti ini tadinya. Saya orang pemaaf. Saya malas kayak gini-gini bicara depanmu. Tapi sekarang saya bisa berbicara 5 jam tanpa berhenti, tanpa konteks pun bisa. Kenapa? Ya karena Tuhan berikan saya kembali kepada fitrah. Saya berbicara bukan pakai ini, pakai ini. Saya bicara pakai ini. Dan orang yang bicara pakai ini dengan ini, hasilnya berbeda. Akan membuat lingkungannya. Bapak Ibu itu punya radius. Tinggal bagaimana radius itu bisa membuat orang di sekitar Bapak Ibu itu nyaman. Ya. Ini yang dimatikan. Jadi powernya, gensetnya itu yang dimatikan oleh mereka, sehingga jiwa-jiwa pada mati. Nah, jiwanya mati karena tidak hidup, ditakut-takutin, dia berharap dari luar. Salah. Lalu kalau ada apa-apa dengan tubuhnya, mulailah menyalahkan. Misalnya contoh yang paling gampang lah, tante saya lagi ini latihan kur, tiba-tiba kelayangan pulang, mampir ke mereka yang pakai jas putih, pakai baju putih, bisa, tadi pagi ngapain? Oh, saya minum kopi. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya. Kan ibu mungkin ada mah, iya, itu nggak cocok. Makanya kenapa? Jadi kita balik. Kenapa harus ada mah? Karena kita nggak kuat dengan pikiran kita stres. Jadi tubuh kita, nah, tapi sistemnya mereka selalu salahkan. Kita butuh bantuan dari luar, kita salahkan yang datang dari luar. Itu permainannya, adu dombanya, gitu. Jadi dia mau bikin kita supaya apa? Pemahaman kita akan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang berkuasa dalam tubuhku itu sempurna menjadi tidak sempurna. Tuhan tuh gagal menciptakan kita dan Tuhan gagal melindungi kita. Itu yang dibangun. Akhirnya kita nggak mengenal diri kita. Kenalilah diri kita. Kita nggak perlu mereka kok. Kalau kita sudah tahu begitu, Bapak nggak usah ngomong itu. Saya nggak perlu Bapak. Saya nggak perlu pertolongan. Tuhanku Maha Kuasa. Mana ada pemimpin yang sekarang ngomong kayak begitu? Rakyatnya ditakut-takutin. Ya, semua beribadah di show aja. Tapi di dalam hatinya, apalagi yang bisa buat duitin. Jadi rakyat selama ini melihat drama kehidupan yang ada di panggung depan. Makanya semua kegiatan itu apa sifatnya? Formalitas. Yang terhormat, duduk di sini, duduk di depan, duduk di sini, silakan bicara, semua show terus. Udah itu ya hancur aja ke belakang kegiatannya, nggak ada gunanya. Habisin duit, acara itu berapa duit? Menyambut kepala negara orang berapa duit? Ya, dan sebagainya. Ya, lihat di Sudirman tuh, gedung tinggi-tinggi, tapi rakyat nggak bisa tidur. Jam 4 sore kosong, ini sekarang kosongnya. Waktu ribut, rakyat tidur di mana? Coba mari kita mulai berpikir gitu. So ada orang pengen punya mobil 10, 20. Sementara Bapak Ibu ada di sini naik Gojek. Coba. Terus
buat apa mereka? Terus kemudian ketika pemilu lagi, milih lagi mereka, mau lagi digitu. Kenapa? Karena hilang kesadaran sudah lama. Menjadi pragmatis, dikasih 200.000 terima, dikasih bansos terima, padahal itu memang jatahnya rakyat. Dan rakyat lagi itu menjadi hutang sih, tetapi rakyat lagi yang disuruh bayarin. Enak bener ya. Mari bangkit kesadaran, ya. Dan kesadaran dibangkit bukan hanya dengan omong-omong. Biarkan nanti kekuatan Tuhan yang akan membuat Bapak Ibu semua sadar dan siap menjadi martir untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita mulai dari Jakarta. Nah, ini skenario agenda politik global. Lanjut. Nah, ini lihat video dulu bahwa mereka sudah siapkan agendanya. Ya. Nanti kalau mau diminta, saya berikan videonya. Ya. This is a plan that was agreed to by 179 nations. It's called the Agenda for the 21st Century. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, Tanah, all air, minerals, tambang, all semua plants, diisikan. all animals, all construction, Tanaman, all means satwa, of production, all infrastruktur, ya. all energy, all Semua dia. information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations. Jadi kita ada dalam perencanaan mereka sudah It's a rencana. United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. All systems have to be brought into harmony in order to control them all. Because when systems don't meet, when they're out of balance or not in sync with one another, they can't be controlled centrally. And the goal of Agenda 21 is one world government and total control from a central unit. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press will attacks me and calls me, which is it's totally ridiculous. But it's not a theory. It's a fact. The three pillars of United Nations Agenda 21 are economy, ecology, and equity, the three E's. And everyone sort of thinks that they know what that means, the idea of social equity. It must mean that, well, everyone's going to have access to clean water and clean air, and no one's property is going to be used as a dumping ground because they are at a poverty level. But really what social equity is about impoverishing huge portions of the population and bringing down the developed nations. Everything that we're looking at now is destined to collapse our economies. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. And what major corporations want in this development is to be able to have full movement of workers without borders or boundaries, to be able to move their goods through without regulations, and to reduce wages. And so this is the goal. So this is what you find with social equity. And of course, economy and ecology is about, these are the three circles: economy, ecology, and social equity. And where they meet in the center is balance. But really that balance is a communitarian balance. So it's not balance of well-being of the people. What it is it's a balance for corporations so that they can exploit and control and have populations in an area, in tightly packed, dense areas, so that they can be surveilled and managed. And this is what that balance looks like as far as the development of a totalitarian state is. The mainstream media is owned by 5 major corporations, and you're not
going to get this information from the mainstream press. So you need to be your own press. You need to educate yourself. You need to get out there and educate your neighbors, your community, your real community. You need to help your children understand that they're being indoctrinated from pre-kindergarten to postgraduate school. All of us have a responsibility to ourselves and to others. This is true community, to work for personal freedom. And always remember that even though we work as a group, if we do work as a group, we're all individuals in those groups, and we answer only to ourselves. And this is essential. It's essential as free human beings. This is what we are. We are free, and we need to continue to be free. And I do believe that we will win, but we have to become aware that there is a fight, and then make our friends and our neighbors and our community aware as well, and work together. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Ya, kita lihat dari video yang pertama dan yang kedua itu inline. Inline itu apa? Terhubung. Jadi rencana besarnya sudah ada, mereka pikirkan. Terus beliau menyampaikan ini, saya yakin dan percaya bahwa beliau paham sekali sebenarnya. Dengan keterpilihan beliau itu, apakah beliau mau mencegah jangan sampai itu terjadi, atau justru ikut dalam melancarkan agenda tersebut? Ya, nanti kita bahas di sini. Nah ini anunya. Sekarang supaya Bapak ini secara umum seperti ini. Mereka punya 3 agenda. Mereka kuasai money, keuangan, sistem keuangan seluruh dunia mereka yang punya. Kemudian power, mereka dapatkan kuasa. Sehingga kenapa pemerintahan kita mengikuti agenda mereka, karena kita berhutang. Padahal kita bisa lepas dari jerat hutang. Jadi oke, gue kasih duit lu gitu loh, tapi lu bikin ini. Nah itu yang disebut dengan oligarki. Oligarki dia ngasih duit tetapi tidak gratis, makanya dibilang no free lunch. Jadi semua perundang-undangan yang ada sejak reformasi, terutama walaupun zaman sebelum reformasi mereka sudah main, ya, itu semuanya dibayarin oleh mereka. Makanya perundang-undangan mulai muncul, ada undang-undang ITE, undang-undang money laundering, semuanya punya mereka. Omnibus Law, dan sebagai terakhir adalah Omnibus Law kesehatan yang sangat-sangat jahat isinya. Jadi isi kejahatan mereka dimasukkan dalam undang-undang. Coba bayangkan, undang-undang kok isinya niat jahat gitu. Tapi kalau dikasih tahu itu enggak, bahasanya kan sama-sama, tapi nanti di situ menjadi celah untuk melakukan kejahatan. Makanya mereka sebut proses legislasi. Legislasi itu dilegalkan, proses melegalkan sesuatu rencana tidak legal yang akan mereka jalankan di kemudian hari. Tetapi mereka membuat dulu aturan yang melindungi mereka supaya rakyat hanya bisa menangis. Makanya tadi saya bilang kita perlu kompak. Kekompakan yang terlihat di depan mata yang akan termanifestasi dalam kehidupan kita itu dimulai dari kompaknya sel kita. Tanpa kekompakan sel maka tidak bisa. Itu yang disebut dengan orang itu toksik. Kenapa dibilang toksik? Ya memang dia toksik. Kenapa? Ada racun di dalam tubuh yang dia nggak sadar, yang membuat selnya tidak harmoni. Sementara selama ini dari mulai kita lahir kita banyak diracunin oleh apa? Oleh kimia. Sejak lahir hari pertama sudah dienjas, lalu disuruh masuk lagi ke inkubator dengan alasan sterilisasi, omong kosong, justru membuat tidak kebal. Kita butuh kebal. Kita nggak mau hidup di rumah kaca. Kita butuh matahari. Sudahlah, nggak usah. Masalahnya sains ini memanipulasi pengenalan akan Tuhan.
seolah-olah gue sebagai manusia yang ciptaan Tuhan mampu melindungi manusia, mempunyai ilmu dengan trik-trik begini. Padahal apa? Semuanya dagang, bisnis. Dan sekolah yang kita sekolahin, termasuk sekolah saya itu kan isinya dagang. Ilmunya adalah ilmu berdagang dengan manusia. Dan saat ini adalah saat yang krusial. Karena apa? Dia berdagang dengan nyawa manusia. Termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dia adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam mengatur hidup mati kita. Jadi mereka, ini yang disebut dengan playing God. Mereka berlaku mengambil alih kendali Tuhan. Makanya ini adalah sistem belajar. Mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mau tunduk sama Tuhan. Mereka bukan gak mengenal, sangat mengenal, dan mereka takut sama Tuhan. Tetapi mereka butuh apa? Pengikut-pengikut Tuhan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Ancamannya tadi, takut gak bisa makan. Cuma itu. Nanti ancamannya kepada kita takut gak bisa makan. Oh, karena gak punya kerjaan, gak bisa makan. Maka itulah kenapa ada sekolah, supaya bapak ibu punya anak dan bapak ibu tergantung kepada lapangan pekerjaan. Paham nggak ini mereka? Supaya tergantung, mereka membuat ketergantungan. Sehingga orang, bukan kalau nggak sekolah kita nggak dapat pekerjaan. Ya karena kamu punya mind, punya pikiran sudah di setting. Makanya istilah mereka apa? Mindset. Paham ya? Saya ingin bapak ibu paham, supaya paham bahwa kita punya mind sudah di setting. Makanya kalau ada orang yang berbicara seperti ini di luar settingan, dibilang orang halu, orang penganut teori konspirasi. Karena memang mereka sudah bikin begitu. Kebenaran yang mereka tutupi tidak boleh terbuka sebelum mereka mampu melaksanakan programnya atau agendanya, dan baru orang sudah terlambat menyadarinya. Karena kesadaran itu selalu menjadi terlambat, akhirnya penyesalan ada di belakang. Kalau kita tahu, sorry aku nggak mau ikut, itu, ya. Paham ya? Saya berharap seperti itu. Makanya sistem dunia membuat kita tergantung untuk mendapatkan pekerjaan. Saya bisa makan kalau punya uang. Padahal Tuhan sudah siapkan tanah bumi ini untuk ditanami. Kita tidak perlu punya uang untuk bisa hidup. Cuma dasar kita sudah termanipulasi, kita sudah dibangun, hidup kita hanya tergantung kalau ada uang di tabungan. Makanya tabungan di bank dibilang saving. Rasa aman kita taruh di bank. Rasa aman apa? Sekarang udah rasa nggak aman. Kenapa? Karena angkanya kita merasa aman, bukan kertasnya. Kalau kertasnya tidak ada angka, gue nggak mau ngamuk ibu-ibu. Siapa ibu-ibu yang suka bawa buku tabungannya ke bank terus sebentar cekrek? Apa yang ibu-ibu lihat? Angka. Dia membangun belief system, iman kepercayaan lewat sistem kepercayaan lewat angka. Mereka akan memainkan selalu angka. Ibu datang tes darah di Prodia misalnya, apa yang akan diberikan? Angka. Ukurannya angka. Apa yang nggak angka? Tuhan tidak bisa diukur dengan angka. Kenapa angka? Karena jiwa kita nggak diisi dengan sesuatu yang tidak bisa diukur oleh angka. Tetapi kita mengisi jiwa kita dengan kepuasan material yang hanya bisa kita peroleh kalau punya angka. Angka. Orang tunduknya sama angka, bukan sama Tuhan. Jadi jangan bilang saya tunduk sama Tuhan tapi angka masih menjadi ketakutan. Oh, itu bertolak belakang. Anda pendusta. Boleh Anda berdusta sama kita, sama apa bisa berdusta, tapi sama Dia tidak bisa. Di situ Allah melihat. Nah, di sini saatnya Tuhan sedang memisahkan mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Kita yang menentukan, bukan Tuhan lagi. Masa Tuhan yang disuruh ini? Keberadilan kita di dunia ini adalah mau menjadi media untuk menunjukkan bahwa Tuhan hadir
dalam hidup kita. Dengan ketakutan sudah kelihatan bahwa kita tidak menganggap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, atau kita membuat Tuhan tidak hadir, kita sendiri. Jadi makanya dia bilang, let's do the best. Ikat the best. Jadi jangan bilang Tuhan, lah buat apa lu ada di dunia ini? Itulah ibadah. Kita harus menjadi medianya Tuhan. Apakah kita sudah menjadi medianya Tuhan? Belum. Kenapa? Oh, banyak ibu-ibu mungkin punya anak, mulai kasih lihat perutnya. Itu contoh. Terus kasih lihat gaya-gaya yang tidak menggambarkan keilahian. Ya. Makanya sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu apa? Sesuai dengan gambarnya Dia dan karakternya. Makanya mulailah bangun karakter di ini. Ya, banyak. Kenapa anak-anak jadi nakal di sekolah? Anak-anak nakal setelah sekolah gagal membangun karakter. Lalu muncul masukkan misalnya ke dalam tangsi pendidikan itu bukan jalan keluar. Kenapa? Karena rumah tangganya, orang tuanya udah dirusak hubungannya. Dengan apa? Emansipasi wanita. Emansipasi wanita tujuannya apa? Menjauhkan si anak dari ibunya. Tapi dia sudah memberikan alasan, untuk membantu ekonomi suami. Apa yang terjadi? Dipajakin istri, dipajakin itu. Ya, akhirnya anak-anak hidup dengan suster. Kemudian ketika di sekolah dia mau pulang, emaknya belum pulang. Ngapain belum pulang? Terus sistem lagi suruh sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore. Tujuannya apa? Bukan untuk membuat dia mengenal Tuhan, tapi membuat dia semakin tidak mengerti kemana arah hidup ini. Pelajaran yang diajar di sekolah, saya pastikan tidak ada gunanya, karena merusak. Mereka stres. Mereka punya kemampuan itu satu, unik dari Tuhan. Lalu disuruh diisi macam-macam. Emang bisa sekaligus? Nah, begitu melamar disuruh disuruh penataran dulu, fokus lagi kepada apa yang mau dikerjakan. Terus ngapain? Ya, coba sampaikan kepada yang lain. Ngapain banyak-banyak pengetahuan? Mendingan satu dan bisa, mendingan jadi tukang masak. Saya jualan nasi goreng, saya dapat duit. Mereka nggak bisa cari duit. Harusnya yang aplikatif. Tapi yang terpenting daripada itu ada adab. Kenapa hilang adab? Ya karena di sekolah udah dirusak kognitifnya dengan apa? PAUD. Ya. PAUD. Lalu TK diisi yang nggak penting. Tapi kan begini, tapi kan banyak kali tapi kan. Ya udah, hasilnya kita lihat sekarang. Dan mereka sukses membangun kondisi seperti itu sehingga apa? Kita berantakan, tidak bersatu. Karena tujuannya apa? Adu domba, diadu satu dengan yang lain. Bahkan di sekolah-sekolah yang mengenal suka menengungkan kasih seperti sekolah Kristen dan sebagainya, rebutan juara. Yang juara jadi sombong, berapa itu? Coba membangun karakter seperti itu. Jadi orang karakter itu terbentuk karena dibentuk tanpa disadari, karena dia sedang memainkan alam bawah sadar. Karena kalau ranking 1 udah deh, 1, gua 1, lu berapa? 20. Ada apa yang? Nah, yang 20 atau yang 30 mulai rendah diri. Jadi dibentuk hal ini. Karena nggak begitu. Makanya mari kita kembalikan. Kita hadir di dunia sebagai pelayan, untuk menjadi messenger atau penyampai, untuk menjadi medianya Tuhan. Dan hormati setiap ciptaan Tuhan. Hormati. Makanya datang ke acara ini, kalau kita punya niat yang benar, hormati waktunya. Hormati. Ibu ini jelek, saya nggak boleh, saya nggak punya hak untuk bicara gitu. Hormati. Saya hormati apa? Makanya lihat, orang itu menghormati yang di atasnya. Kalau dia menghormati yang di atas, rasa kita adem. Tapi kalau ini segala macam begana begini, mereka tidak menghormati sang pencipta. Itu aja kok kuncinya. Ada ini gemuk, saya nggak berhak. Berarti saya tidak menghormati yang menciptakan. Itu aja. Mari kita mulai berpikir ke sana. Hitam putih semua punya Tuhan.
merapit, mancung semua ciptaan Tuhan untuk mengajar kepada kita untuk bisa kita punya hati yang adil, tidak membandingkan lagi. Semua adalah ciptaan Tuhan yang indah, dan mari kita jadikan diri kita sebagai hadiah terindah Tuhan yang diberikan Tuhan untuk orang tua kita. Oleh sebab itu mari kita kembali ke hal-hal yang ditanamkan oleh leluhur kita, kearifan lokal yang sudah ada. Selama ini kita semua berbicara tentang, wah, coba lihat ya, TV. Kalau di Amerika sana, kalau di sana, aduh ampun deh. Ya, lihat semua orang. Tapi mereka merasa, oh, I am professor, I am a doctor. Oh, tapi di sana, lu belajar ilmu yang di sana, yang di sini nggak diurusin. Ya. Dan nanti ya saya kasih tahu bahwa semua pengacara, perhatikan nggak, kenapa kalau kita di wisuda pakai bajunya warna hitam? Karena konsep hitam ada di situ. Jadi greedy, jadi sikut-sikutan, jadi sombong-sombongan, ya, pakai yang ini loga, itu punya mereka. Ya. Pelan-pelan nanti ke sana. Nah, kemudian apa lagi? Di pengadilan semua pakai baju hitam. Kok sama ya? Sama ya. Karena di sana ada permainan hitam semua. Bicaranya teori. Wah, pasal ini, pasal itu. Penyelesaian apa? Lewat pintu belakang, nggak pakai teori. Jadi buat apa? Apa yang kita pelajari apa? Itu ilmunya mereka yang sekarang sedang membuat skenario di dunia ini. Dari dulu kita udah di skenario, termasuk main kita di skenario. Saya buka sekarang. Supaya apa? Supaya nggak bisa berpikir lain. Di bangku sekolah kita punya diajar what to think, bukan how to think. Jadi pokoknya beginilah. Udah begitu, makanya kan buku kuncinya cuma satu yang benar, nggak ada yang lain. Padahal pengetahuan itu makin dalam, makin kita banyak tahu, makin kita merasa kita nggak ada apa-apanya. Ketika kita merasa tidak ada apa-apanya, baru di situ izinkan Tuhan yang atur hidup kita. Kalau kita menunggu, nah selama ini kita ketakutan apa? Karena kita pakai kekuatan kita, hitungan matematika satu, mereka begitu. Enggak. Jangan pusing dengan urusan badan, jaga urusan jiwa, karena itu yang terpenting yang Tuhan pilih. Hidup itu bukan urusan badan saja. Jiwa kita hidup, maka kita akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Itu penting sekali. Jangan saya teruskan. Jadi ini ya. Nah sekarang coba di silent dulu ya, biar nggak terdistract. Tolong semuanya. Ya, karena HP ini yang merusak yang membuat stres tubuh. Tubuh kita stres, kita nggak sadar. Selnya yang stres. Karena ini permainan frekuensi. Ini permainan frekuensi yang tidak diajarkan di sekolah. Saya berbicara gini karena saya pernah di cyber. Saya mengerti betul itu yang dibilang ekologi. Ekologi itu adalah apa? Bagaimana mereka mengganggu hubungan manusia dengan alam semesta, dengan lingkungannya, termasuk dengan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang ada. Makanya tadi bilang ekonomi, ekologi, dan equity, social equity, hubungan sosial di antara manusia itu dirusak. Ekologi itu termasuk ekosistem dia rusak. Nah ini, handphone itu paling merusak. Makanya cari tahu handphone datang yang smart itu sejak kapan. Dari situlah semua dia hancurkan kita punya kekompakan sel. Lihat di situ ada situs porno, lihat apa kita nggak mau lihat. Akhirnya apa? Hidup kita hanya hidup di dalam ilusi. Kita melihat orang-orang ketawa padahal hidup dia di rumah susah, menangis dan sebagainya. Jadi kita sibuk dengan tanpa disadari. Dikasih tahu, oh ini kan perlu, ya makan itu perlu. Ini adalah alat mereka menghancurkan kita. Cukup dengan handphone, bangsa ini udah hancur. Nggak perlu dengan senjata militer. Datang lagi sekarang, sudah hancur dia punya moral, sudah hancur dia punya generasi muda, ya karena mindsetnya udah dirusak. Lalu dia datang lagi dengan sebuah jarum sayap. Udah hancur kan? Udah. Kenapa hancur? Udah nggak bisa melawan. Kenapa? Sudah nggak kompak dengan adanya gadget. Hidup di dalam alam masing-masing, alam pikiran masing-masing. Selesai. Disuruh kompak nggak mau. Yang penting gue
Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan merupakan keputusan kita, keputusan hidup kita, menentukan keputusan hidup kita. Dan setiap keputusan kita itu adalah gambaran iman kita. Jadi setiap keputusan yang kita ambil setiap saat itu gambaran iman kita. Dan ambil keputusan setiap menarik nafas bahwa aku tidak mau lagi dikendalikan oleh dunia yang fana. Ini ya, sekarang kita sudah masuk dalam populasi, makanya kesehatan mereka kejar-kejar terus. Sebenarnya ini bukan kesehatan, bukan. Kesehatan itu adalah pamungkas, makanya pilar terakhir kedaulatan Indonesia. Karena tadi butuh manusianya pengkor semua, berkurang semua. Ya, mereka mainkan kesehatan dan mereka rusak alam, setiap hari mereka racunin. Makanya kita hampir tidak pernah lihat matahari bersinar dengan bersih, kecuali ketika mereka libur lebaran kemarin, karena mereka juga petugasnya libur. Betul ya, ini proyeknya cukup gede, 900 M-an ya, untuk itu. Karena apa? Ada kawan saya, ada teman saya yang mendapat proyek ini. Jadi, saya tahu lembaga mana, lembaga yang suka membacakan cuaca inilah mereka pemain ini. Apakah mereka peduli? Enggak, yang penting ada cuan. Dan yang disebar itu kimia. Untuk apa? Membuat tubuh kita menjadi sakit. Enggak, sakit itu hasil akhir. Prosesnya itu yang penting. Bukan sakit sebenarnya, enggak nyaman. Cuman sudah terdoktrin kalau badan kita nggak nyaman, berarti itu padahal itu alarm. Karena nggak punya pengetahuan, panik datang ke mereka yang kelompoknya itu juga datang sini, gimana begini. Dari situ saya mengatakan bahwa kita tidak mengenal jati diri kita. Kita selalu mencari pertolongan di luar diri kita. Padahal gak usah jauh-jauh, Tuhan ada di dalam diri kita. Dia ada di setiap sendi kehidupan kita. Dia ada di setiap sel-sel kita. Kekuatannya sudah di sini. Karena kita masih ada sekarang, karena terkoneksi dengan sana, maka pelihara baik-baik sel kita. Hanya di situ kunci kesehatan adalah kekebalan sel. Imunitas tinggi karena selnya kebal. Bukan antibodi. Mereka karena mau jualan, promosikan antibodi. Ya itu. Di dalam diri kita kekebalan sel itu yang terutama. Kenapa kita nggak bisa nunggu antibodi? Karena antibodi keluarnya 7 hari kemudian. Kalau kebutuhan kita itu tidak bisa menunggu itu, makanya tetap pertahankan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak tergantung dengan pihak luar dan tidak perlu uang, cukup berlari diri dan semua yang Tuhan sediakan di sekitar kita, alam ini yang belum tercemar itu menjadi terapi atau saya tidak mau bilang obat ya, karena obat ini selalu menjadi manipulasi seolah-olah yang dikeluarkan oleh apotek dan mereka yang berbaju putih. Gitu. Makanya dulu dibilang apa? Natural praktik, itu natural, praktek natural dan sebagainya. Karena sistem yang ada sekarang ini merusak natural remedy. Itu natural remedy dirusak sama mereka. Sehingga kita selalu mengandalkan itu. Padahal apa? Bayangkan, kita ini sudah keracunan sudah lama dari sejak lahir. Tapi kenapa kita masih bisa hidup kan? Karena kuasa Tuhan ada. Dan mereka tahu itu, mereka lemahkan. Akhirnya dibilang apa? Maaf komplikasi. Karena apa? Kekuatan ini sudah tidak mampu mengangkat lagi. Oh, memang bukan untuk membuat kita kuat, membuat kita tergantung kepada kimia. Saya kasih tahu, kimia yang kita terima selama ini itu berasal dari minyak. Makanya disebut pusatnya apa di Gresik, petrokimia. Yang masuk ke dalam tubuh kita dan tidak koheren dengan air yang ada dalam tubuh kita. Pernah ingat pepatah? Air dengan minyak tidak bisa bersatu. Di situ kuncinya.
Akhirnya gelembung-gelembung minyak yang ada menjerat sisa-sisa makanan yang mengalir dalam darah kita, dan akhirnya menjadi sumbatan. Kemudian timbul plak-plak, dan akhirnya dikasih obat pencair darah seumur hidup. Ini adalah jebakan Batman cukup panjang. Saya kasih tahu rahasia. Kita tidak perlu apa-apa. Industri. Siapa yang memainkan industri itu? Kita buka, lanjut. Jadi tujuan akhirnya adalah masuk ke tatanan dunia baru tahun 2030. Nah, caranya menyatukan sistem dengan digitalisasi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini proses global mewujudkan total kontrol. Ini tadi ya, yang kontrol populasi ya. Terus dua dia punya kegiatan kontrol movement of people, kontrol pergerakan tubuh manusia. Makanya ada aplikasi. Dulu perlu dilindungi waktu pada saat masih mereka try and error. Sekarang berubah menjadi satu sehat. Perhatikan baik-baik. Ini ancaman buat keluarga kita. Nggak main-main. Nanti akan kita lihat air mata demi air mata kalau tidak dengar baik-baik. Nah, terus kontrol number of people. Number of people apa? Jumlah manusianya dikontrol. Kenapa dibilang people, tidak dibilang human? Karena kita tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Kalau manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak, kalau people atau orang itu hitungannya sama dengan benda. Makanya kalau ada yang dibilang telah meninggal dunia, nggak dibilang 10 manusia, tapi 10 orang. Apakah ini terjadi begitu? Enggak. Ini adalah permainan alam bawah sadar. Ini permainan psikologi. Ya, mohon diperhatikan. Udah, tolong jangan lihat. Ya. Percuma saya di sini. Saya nanti ada acara lagi. Ya. Jadi saya teruskan. Jadi biar saja yang datang terlambat atau apa. Karena jangan sampai yang ada di awal yang ini tidak dapat apa-apa. Saya berharap seperti itu. Ya. Bangsa ini perlu disiplin. Disiplin dengan apa? Dengan tujuan hidup dia. Makanya mereka juga disiplin. Makanya mereka punya goals. Disiplin dengan goalsnya. Dari dulu mereka menjalankan itu semua dan berhasil, hampir berhasil. Nah ini, terus proyek pandemi kemarin. Ini yang kemarin tuh pandemi itu proyek. Ya, kenapa saya bisa bilang itu? Karena ada mapping proyeknya. Nah ini, ada. Di sini ada. Bisa di-zoom kan? Ada. Nah di sini ada tulisan ini apa? Deep State Mapping Project. Jadi ini adalah proyek kan penyakit. Nah, kenapa COVID? C-nya sertifikat, O-nya of vaksin, dari vaksin. I-nya identity digital. Dia memainkan 5G untuk apa? Mempengaruhi, bukan mengaktifkan yang masuk, partikel-partikel yang tidak bisa terlihat mata, yang mengandung logam, supaya bisa mempengaruhi dan merusak kekebalan sel. Ya, entah mereka bisa membuat jadi spike protein dan sebagainya. Jadi masuk ke dalam tubuh, dia melawan, menghancurkan sel-sel kita, bahkan mengganggu metabolisme, mengganggu kenyamanan, dan bisa mendistrak mindset kita, karakter kita. Karena kita udah kayak mereka bisa remote control dari jauh. Kita kayak mobil-mobilan, jadi pernah lihat mobil-mobilan main Sega, itu kita mau dibikin kayak gitu, main bola. Kita kayak gitu, itu arah mereka. Jadi apa yang sudah ada di kita, itulah daminya gitu. Tahu dami ya? Contoh yang akan terjadi. Ini semua ya. Vaksin semua. Ini permainan industri. Terus cuma mereka perlu nakut-nakutin. Masalahnya dulu kita mau nyampein kayak gini nggak semudah sekarang.
mereka akan nangkep orang kalau ngomong begini tidak boleh, tidak sesuai. Mereka pakai kekuatan. Bahkan ada yang ini mau nengok saudaranya atau mau ambil saudaranya keluar, nggak boleh ditangkap. Itulah jalimnya. Nah, di situ ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya mereka selalu memaksa. Dan cara memaksa mereka bikin namanya undang-undang atau peraturan. Nah, ini yang akan dituju oleh mereka. Identity ini sebenarnya ini. Kenapa harus begini? Karena yang sulit tinggal tubuh manusia. Kalau yang lain mau udah. Karena manusianya selama ini seneng kan, bayar cicit gampang, ya bisa foto-foto kirim surat keluarga. Padahal apa? Mereka mengendalikan kita lewat alat-alat ini. Kita beli, kita yang bayar pulsanya untuk selalu mereka kontrol. Mereka kontrol kita, dan semua mereka curi data. Nggak ada yang ini. Memang orang lain di sekitar kita tidak tahu, tapi mereka yang punya sistem semuanya mereka ambil. Jadi dia bilang ini aman dari orang lain, tapi nggak aman lo di tangan gue. Ya, oke. Nah ini tinggal ini yang belum. Yang mana? Healthcare. Alasannya healthcare sebenarnya industri. Tuh. Yang lain sudah jalan. Jadi satu peristiwa yang dilakukan misalnya di media sosial, di social platform, e-government, e-commerce, ya, humanitarian response dan sebagainya, travel mobility, kemana-mana kita pergi harus harus pakai aplikasi, ya, belanja juga, ya, terus supply bahan-bahan GMO juga, ya itu terkoneksi. Jadi nanti akan ada selalu barcode-nya. Financial service, ya, semua telekomunikasi di sini udah ada di alat telekomunikasi untuk monitor device kita. Jadi kalau algoritmanya apa, kirim apa ini, ya makanya mereka gampang take down. For user to own and use devices, bisa nanti kita kalau udah dia jengkel, kita nggak bisa, handphonenya ada, nomornya ada, pulsanya ada, kita nggak bisa pakai. Itu akan terjadi. Nah, yang paling sulit adalah manusia, karena banyak orang yang tidak selnya itu intuisi, enggak, gue gak mau. Apalagi sejak banyak kita sadarkan sejak pandemi kemarin, banyak yang menyesal. Nah, tolong bekerja secara ini, jangan mikirin hanya diri sendiri, selamatkan keluarga. Kenapa? Saya selalu bilang selamatkan jiwa keluarga kita. Karena begini, kalau bapak bergerak di keluarganya, bapak bergerak di keluarganya, dan kita bersatu, baru menang. Tapi kalau masing-masing yang penting keluarga gua, gagal. Karena itu tidak kompak. Makanya mereka pisah-pisahkan kita masuk ke rumah. Supaya apa? Nyali kita hilang. Ngerti nggak? Nyalinya hilang. Mereka tahu itu permainan. Mereka bilang apa? Droplet, butir-butir air. Iya, memang mereka mau jadikan kita butir-butir air. Mari kita bersatu lagi menjadi samudra. Kalau kita bersatu semua, kita menjadi samudra, mereka tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan itu. Contoh ketika zaman Nabi Musa. Ini pemahaman aja, ya. Mari kita bergabung, bersatu dengan tujuan yang tulus, semua untuk kita persembahkan kembali demi kemuliaan Allah. Ya, nah ini semua itu kan. Ini, terus, nah ini agenda, sudah ada semua ya. Ini ada semua nih bahasa Indonesia ya. Nah ini semua sudah ada di sini. Akhir dari kepemilikan, akhir dari kedaulatan nasional. Jadi kita mau bilang, oh nanti kan saya perhatikan orang hanya bicara ansih masalah kesehatan. Dia nggak paham bahwa ini urusan kesehatan yang dimainkan ini politik. Dan sekaligus merusak ketika di lockdown, hancur ekonomi. Jadi semua aspek kehidupan dihancurin. Akhir dari kepemilikan barang-barang pribadi. Nanti orang nggak bisa lagi membayar kredit, akhirnya barangnya disita. Atau nanti sudah tidak ada pemasukan, barangnya apa? Dijaminkan ke bank dengan harga 50% dari harga pasaran.
dan tidak akan bisa mengembalikan cicilannya. Nggak akan bisa. Karena nggak ada ekonomi berputar. Dan ketika uang ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, udah. Makanya persiapkan diri baik-baik. Kita selama ini tertipu dengan ilusi. Kalau saya punya rumah gede, orang akan mengatakan saya orang kaya. Makan tuh rumah sekarang. Dijual, nggak ada yang mau beli. Waduh, pengen halaman ini, ruang tamu, ruang keluarga, kolam renang misalnya dan sebagainya. Mobil 10. Kita terhipnotis dengan iklan-iklan yang mereka mainkan. Karena apa? Karena kita sengaja memang dikosongkan jiwa kita supaya kita mengisi jiwa yang kosong dengan mate. Sadar nggak? Sadar tidak? Secara sadar, ya. Cincin lah, inilah beli sepatu sampai 10 biji, 20 biji. Begitu lapar, enggak, bukan sepatunya yang dicari. Coba kalau bisa lapar bisa digigit, enggak apa. Mau sebanyak-banyak sekarang mulai tinggalkan rasa senang memiliki yang kayak gitu itu, nggak penting. Kacamata satu orang minus, tapi senang. Kenapa? Kacamatanya bisa ada 20. Bisnis. Bagaimana merusak mata? Lihat sering-sering layar loh. Lihat handphone, rusak matanya udah pasti. Oh ada silinder. Dulu nggak pernah ada kata silinder. Sekarang ada namanya silinder. Silinder itu matanya muter-muter. Slinger. Nah terus ya, ini kewajiban banyak vaksin. Ini semua nih, ya. Tuh. Dengan peralatan terhubung sistem pengenalan 5G segalanya. Nih, pemerintah membesarkan anak-anak. Itulah makanya ada makanan bergizi gratis. Ini lagi try and error. Makan supaya apa? Tertanam di anak-anak SD bahwa bapak yang kasih makan aku, yang membesarkan aku sekarang adalah pemerintah. Hilang rasa hormatnya. Dan ini tanda bahwa bapakmu sudah tidak punya uang, tidak punya kemampuan untuk memelihara kamu. Disitulah muncul darah tanah. Dikunci semua uang, tidak bisa lagi berputar di tengah-tengah masyarakat. Hancurlah bisnis turunan. Itu sengaja. Jadi bukan ide mereka. Makanya ketika pilpres debat kemarin pilpres itu sudah yang mereka bahas ya ini yang mereka bahas. Loh, larang penggunaan obat non alami. Nanti kalau ada pandemi ini nih yang terjadi nih, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004. Akhir dari bahan bakar fosil, padahal bukan dari fosil, justru dari alam yang bukan fosil. Termasuk batu bara bukan dari fosil, batu bara itu dari pohon-pohon yang sudah. Jadi mereka membuat justifikasi dengan membangun opini lewat lewat keilmuan saintis yang mereka bayar untuk menjadi supaya orang sampai Darwin juga disuruh bilang kita dari monyet, dan sampai hari ini itu masih ada teori. Coba tidak ada seorang presiden pun hapus teori itu dari bangsaku karena aku percaya bahwa kami dari Tuhan. Nggak ada, bos. Kenapa? Takut nggak gajian bulan depan. Pembatasan lahan untuk melayani kebutuhan dibatasi. Jadi memang ini lo disempit-sempitin untuk itu. Apa nih? Akhir dari irigasi pertanian. Semua bisnis dimiliki pemerintah. Dan akhir dari ya. Makanya gratis kan umum, semua jalan bayar. Ngapain punya mobil? Udah itu beli bensin susah, ya udah tinggalin aja. Jadi menggiring tanpa kita sadar. Inilah permainan psikologis. Lanjut. Setengah jam lagi. Nah ini terus kemudian ini yang atur tadi saya bilang. Nah ini ya, semua ada di sini semua. Ini badan khususnya. Makanya di Indonesia juga ada badan. Mereka semua memainkan agenda ini. Oke, terus. Ya.
Ini yang sekarang yang sedang mereka lakukan. Ini promosinya, makanya warnanya begini karena agenda Sodom dan Gomora LGBT. Jadi ketika COVID kemarin LGBT merebak, kenapa? Mereka mudah berkumpul, kamar hotel murah. Mereka mau. Sejak kapan mereka terjadi begini? Ternyata lewat vaksin yang pernah diterima dulu merubah orang. Agenda mereka ini yang akan mereka lakukan. No poverty, tidak ada kesenjangan. Yang ada adalah welfare dependence, dibuat rakyat tergantung. Zero hunger, genetically modified food. Yang ada ini yang akan kita tunggu. Dibikin makan itu, makan bergizi gratis, harga 10.000. Tahu nggak seperti apa ingredientnya? Bagaimana kalau disuruh? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau ini? Saya tidak enak aja ngomong. Bagaimana? Itu orang kalau bapaknya mampu, nggak perlu kita digratisin. Lebih terhormat tidak gratis. Dan kita bisa memilih mana yang bersih. Ibunya tahu yang bagus buat anak. Tapi karena nggak ada pilihan, dibikin. Jadi selalu dibikin, tidak ada pilihan sekarang. Dulu dibilang kita punya kebebasan memilih dalam hidup. Tetapi kita nggak punya pilihan. Makanya kan pemilu pun dibikin tidak bebas memilih. Tetap digiring, dikasih pilihan cuma 3. Terus survei-survei menggiring ke 1, gitu loh. Menggiring ke 1 ini. Karena ini yang dibiayain supaya agenda mereka jalan. Kalau nggak ini nggak bisa. Sejak kapan? Sejak reformasi. Makanya one man one vote one value, sehingga 1-1-1, sehingga orang setiap suara biro itu mau ya supaya tahu. Nah ini good health and well-being, ini yang akan terjadi. Force vaksin. Jadi dari ini semua nanti saya ingin di Prison City ini, Smart City ini, ya udah ada semua. Jadi lihat satu peristiwa, satu kegiatan atau program berhubungan dengan program yang lain. Jangan, oh ini bagus Pak, ini jelek, ini enggak. Mereka semua bermain gitu. Bila kita ini mau kemana dulu nih, makanya kita juga harus begitu. Semua harus bangkit supaya ini bangkit bukan karena digerakkan, karena apa? Tuhan menyadar, membangun, menghidupkan kembali jiwa kita sehingga kita menjadi manusia-manusia yang hidup, yang sadar. Mereka bekerja seperti itu. Terstruktur mereka kerja, sistematis dan masif. Terstruktur kenapa? Karena ada organisasinya dari pusat sampai daerah. Bahkan dari mana? Organisasi mereka dari global sampai ke domestik lokal mereka punya. Di Asia Pasifik, di ASEAN mereka juga punya. ASEAN itu bagian dari bara permainan itu. Ini ya, ini ya. Komunisme itu dari reduce inequalities, jadi mengurangi kesenjangan. Yang ada apa? Dibuat kesenjangan rata, diratain semua, hidupnya menjadi sejam. Pokoknya sama-sama melarat, sama-sama sama aliran komunis. Jadi bukan komunis, ini bangkit lagi, enggak. Memang mereka yang punya dua liberalis sama komunis, mereka yang bikin. Cuma dasar kita nggak tahu, kita hanya fokus kepada yang komunis. Lalu kita lari menjadi ke arah liberal. Padahal dua-duanya mereka yang punya ismenya. Gitu. Padahal yang bagus untuk kita itu sosialis. Jadi artinya apa? Kita ini, saya misalnya, saya mengeksplorasi diri saya, bukan orang saya pakai untuk saya eksplorasi untuk diri saya. Itu kebalikan. Gitu. Biarlah saya yang ini, tapi orang lain yang itu. Jadi kita jadi berkat buat orang lain. Gitu. Nih, control resource. Kenapa Raja Ampat apa semua? Control wildlife ini Raja Ampat rusak. Oke, nomor 13. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan mana? 1, 2, 13, 14, 15. 1, 2, 3 ya. Nih, mass indoctrination ini sekolah.
diindoktrinasi sesuatu yang tidak ada gunanya. Udah ada semua yang lain. Goalnya apa? The one world government. Ini akan terjadi 2003. Nih. Udah ada semua ya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh mereka-mereka sekarang yang kelihatan di TV, dikawal apa semua, ya ini. Makanya dibilang no one left behind. Semua kita akan dibinasakan dengan sistem. Jadi siapa yang melakukan kejahatan terorganisir? Siapa? Bukan yang ada di negeri ini. Siapa? Menkes. Iya, itu. Bukan, dia salah satu ini aja, dia jadi ujung tombak. Dia lebih berkuasa daripada Kapolri dan lebih menakutkan daripada Kapolri dan Panglima. Karena yang dituju apa? Satu persatu tubuh kita. Dia yang bikin aturan dan itu nanti akan dikawal oleh yang aparat itu. Makanya wacana menggunakan Satpol PP udah dilempar. Satpol PP nggak bisa karena rakyatnya kompak. Datanglah yang bersenjata. Itu akan terjadi. Makanya saya himbau segera buat kampung aman. Jangan hidup dengan sendiri. Masalahnya apa? Aduh, rumah sayang. Makanya desa-desa disuruh apa? Disuruh bikin gir-girnya segera dijadikan sertifikat. Yang nggak mau dimiliki oleh negara, yang lain suruh digiring ke kota. Seperti yang tadi. Supaya apa? Kalau udah menjadi satu ini banyak, gampang ngawasinnya. Tapi kalau terpencar-pencar dia yang bingung. Karena kekuatan mereka juga masih kalah banyak dengan rakyat. Ya makanya rakyat harus kompak lagi. 2029 kita punya presiden baru yang bernama Dharma Pawardono. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma Pembela Rakyat. DPR Dharma Pembela Rakyat. Dharma Pembela Rakyat. Selamatkan jiwa rakyat Indonesia. Kita dulu buat semuanya.